Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu wa sallama ala habibina wa nabiyina wa syafi'ina al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu waha wal tahdzur nafsum ma qaddamat ligat wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazalu qadama abdin hatta yus'ala an arba'ah yaumal qiyamah. Suma qala Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah sholat isya dan tarawih rahimakumullah. Hisab atau hari perhitungan amal itu adalah hari yang paling berat, hari yang teramat berat, hari yang panjang. Sementara kondisi matahari hampir-hampir sejengkal di atas kepala kita. Seluruh umat manusia akan dihitung, akan diteliti amal-amalnya, amal sepanjang hayat semenjak dia masuk di usia balik. Ini adalah hari yang teramat berat. Sebelum itu di alam kubur kita pun akan mengalami hisab pada permasalahan pokok-pokok agama. Kita akan ditanya perihal makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dicintai oleh Allah, apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diperintahkannya, apa yang dilarangnya. Kita akan ditanya oleh dua orang malaikat di sana perihal makrifat kita kepada Allah. Juga perihal makrifat kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aspek kehambaan baginda Rasulullah SAW, bahwa beliau adalah seorang manusia yang tidak boleh diangkat derajatnya, yang tidak boleh dihormati melebihi batas-batas kehambaan, memasuki wilayah-wilayah ketuhanan. Demikian juga aspek kerasulan beliau, bahwasanya apa yang beliau bawa tidak boleh kita dustakan. Intinya makrifat kepada Rasul adalah tidak boleh mengangkat beliau sampai ke derajat ketuhanan dan tidak boleh membangkang terhadap syariat yang beliau bawa. Dan juga aspek-aspek ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ma'rifat kepada Allah juga harus tahu dalil-dalilnya, ma'rifat kepada Rasul harus tahu dalil-dalilnya, terhadap syariat agama kita juga harus tahu dalil-dalilnya. Itu hisab di alam kubur nantinya. Maka dari itu sebelum kedua hisab ini terjadi, maka di dunia mari kita menghisab diri kita sendiri. Sebagaimana
wasiat Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah diri kalian sebelum kalian nanti dihisab di alam kubur dan di alam akhirat. Karena kalau kita mau menghisab diri kita di dunia, maka kalau ada kita temukan kebaikan, ya, kita bisa melanggengkan dan istiqomah di atasnya. Namun apabila terjadi kesalahan, kekurangan, kita bisa segera memperbaikinya. Minimal masih ada waktu ketika kita hidup di dunia. Tetapi kalau di alam kubur, hisab di akhirat, sudah tidak ada kesempatan lagi untuk memperbaikinya. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, saya mengajak diri saya sendiri, syukur-syukur Bapak Ibu sekalian mau mengikutinya gitu ya. Marilah kita manfaatkan akhir Ramadan ini khusus ya, selain menyelesaikan tadarus kita tentunya, karena ini kayaknya terjadi perlombaan ini ya. Terjadi perlombaan di sini. Semuanya pegang Al-Qur'an kalau habis taraweh ya. Mari kita sempatkan diri kita khusus untuk menghisab diri kita sendiri, mengevaluasi diri kita sendiri, mengintrospeksi diri kita sendiri, minimal terhadap 3 hal. Ini gampangannya secara global, karena seorang muslim yang imannya baik, yang ketaatannya baik, itu harus berhati-hati dan harus teliti pada masalah 3 perkara ini. Yang pertama, seorang muslim itu harus menganggap perintah-perintah wajib ini adalah bagaikan modal kerja bagi seorang pebisnis, pedagang. Jadi mari di dalam bertransaksi kepada Allah ini kita menjiwai sebagai seorang pedagang. Modal kita apa? Ya, barang dagangan kita apa? Barang dagangan kita adalah perintah-perintah wajib. Apa saja itu? Sholat 5 waktu. Ini adalah modal kerja kita. Seorang pebisnis yang normal, ya orang sah pinter-pinter lah ya. Seorang pebisnis yang normal pastinya tidak ingin modal kerjanya berkurang seiring berjalannya waktu. Nah, ini bapak-bapak yang pebisnis pasti paham. Maka mari kita lihat perintah-perintah Allah, perintah Rasul yang wajib ini sebagai ibarat modal dasar. Jangan sampai berkurang dalam pelaksanaannya. Sholat wajib, puasa wajib, ngaji Quran, ya, apalagi wajib, ya. Infak, sedekah, ya. Haji bagi yang mampu. Sing ora mampu minimal nabung haji 20.000 sik, enggak. 20.000 untuk taraf, Pak Abu. Dapat ya Pak ya. Wis minimal 20.000 modal tabungan haji. Ya. Ini jangan sampai kurang, karena ini adalah ibarat modal kerja bagi seorang pebisnis. Seorang pebisnis nggak mau yang namanya modal pokok ini berkurang dalam setiap bulannya. Ya. Minimal itu minimal itu impas, balik modal. Mau cuci gudang balik modal, saya ngasale 100.000 didol 100.000, minimalnya begitu. Itu yang pertama, kita harus berhati-hati pada masalah perintah-perintah wajib, sholat, puasa, ya, kemudian zakat, infak, haji, ngaji Quran, ngaji hadis, ya, thalabul ilmi, dalam lingkup thalabul ilmi, ya, menyambung silaturahmi, birrul walidain dan seterusnya yang wajib itu jangan sampai berkurang, harus kita pertahankan, harus kita laksanakan apapun kondisi dan keadaan kita, ya, agar modal ini ibarat bisnis tidak berkurang. Yang kedua, seorang mukmin yang baik harus melihat bahwa ibadah-ibadah sunnah itu adalah
ibarat keuntungan. Kalau tadi modal kerja, ini keuntungan. Jadi seorang pebisnis yang normal, gak usah pinter-pinter, pasti ingin memperoleh keuntungan-keuntungan di dalam setiap transaksinya. Setiap bulan harus ada pendapatan. Ada pendapatan tahunan, ada pendapatan bulanan, ada pendapatan mingguan, ada pendapatan harian, harusnya begitu. Ya. Maka mari kita cari ibadah-ibadah sunnah tahunan, puasa puasa Syawal, puasa Asyura, puasa apa lagi tahunan, Pak? Puasa Arafah harus kita upayakan, ya. Yang bulanan, puasa bulanan, Ayyamul Bid. Demikian juga sholat sunnah tahunan, sholat sunnah bulanan, sholat sunnah mingguan, sholat sunnah harian. Kalau ada, mari kita cari, kita gali, dan kita perbanyak. Karena seorang pebisnis yang sukses itu adalah pebisnis yang mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Ya. Sahabat Abdurrahman bin Auf, ya, itu kalau berdagang itu minimal keuntungannya adalah 7 kali 9 kali lipat. Jadi kalau modalnya 1 miliar harus dapat 7 miliar atau 9 miliar, karena perjalanannya jauh dari Syam sampai ke Madinah, perjalanannya jauh. Jadi kita sebagai seorang muslim yang baik harus memperbanyak ibadah sunnah, baik tahunan, bulanan, mingguan maupun harian. Agar apa? Agar transaksi kita, perdagangan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu bati, memperoleh bati sebanyak-banyak. Ini muhasabah. Ya. Kalau perlu nanti kita data, ya, pakai buku jurnal, gitu ya. Ada debit, kredit, saldo, gitu ya. Jangan sampai pokoknya berkurang, ya. Jangan sampai untungnya nggak bertambah-tambah, jangan sampai. Tapi pokoknya bertahan, untungnya semakin banyak. Itu yang kedua. Yang ketiga, seorang muslim yang baik, keimanannya benar, akalnya waras, itu harus melihat bahwa yang namanya maksiat itu adalah kerugian, ya. Kerugian. Bahasa BMT-nya apa Pak Abu? Kerugian. Apa? Minus, jangan sampai pendapatannya minus, ya. Keluar biaya terus masukannya nggak ada, jangan. Jadi maksiat itu harus kita pandang sebagai kerugian di dalam bisnis kita. Seorang pebisnis yang waras, tidak usah pinter-pinter, normal aja, waras, akalnya sehat, pasti tidak mau memperoleh kerugian, tidak mau terjadi rugi di akhir bulannya. Maka dari itu sebagai seorang yang beriman, kita harus menjauhi sejauh-jauhnya yang namanya maksiat, baik maksiat tahunan, bulanan, maksiat tahunan, maksiat tahunan, maksiat bulanan, maksiat mingguan, maksiat harian, jangan sampai, harus kita hindari. Kita harus tahu itu, ya, maksiat tahunan itu apa, maksiat yang tekone bulanan apa, kan harus tahu juga. Karena ngerti yo, kita bisa kejegur di dalamnya tanpa sadar. Kita memang harus pinter, ya. Orang beriman itu harus pinter. Makanya nanti siapa yang sering bermuhasabah, insya Allah jadi orang yang beriman yang pinter. Orang pinter ya normal lah, gitu ya. Nah, 3 hal inilah yang harus kita muhasabah, terutama di akhir Ramadan ini. Mari kita pinseti mana ibadah wajib kita yang masih lolos, ya. Kita perbaiki tahun depan. Strateginya bagaimana? Kita pikirkan. Orang ketemu takok wong sing sing ketoke ora tahu maksiat perkara iku. Nah. Kemudian
keuntungan yang bisa dimaksimalkan di mana? Seorang pebisnis itu pikirannya muter, di mana ini saya dapat untung banyak ini caranya. Demikian juga bagaimana caranya agar saya tidak mengalami kerugian. Nah, itulah pentingnya muhasabah, ya. Dan itulah 3 materi muhasabah kita sebelum nanti kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jaksa penuntut umumnya adalah Al-Qur'an, saksi ahlinya adalah para nabi, para kiai, para alim, para ustadz, ya. Saksi yang mematikan adalah anggota tubuh kita. Kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Maka mari kita perbaiki sekarang, ya. Mana ibadah wajib yang mengganggu modal kerja kita, mana ibadah sunnah yang belum mampu menambah keuntungan kita, dan mana maksiat yang bocor terus mengurangi keuntungan kita, harus segera kita sumbat, ya. Artinya harus kita kendalikan agar Ramadan tahun ini lebih bermakna, lebih membawa manfaat daripada puluhan Ramadan yang lalu yang kayaknya membuat kita ajek-ajek saja. Jangan sampai, tapi mari kita buat Ramadan tahun ini lebih bermakna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.